Pin. Akhirnya, yang sudah dinanti tiba juga. Trailer Spider-Man No Way Home yang sebelumnya sempat beredar bocorannya. Ini adalah salah satu trailer dari film yang paling ditunggu untuk tahun ini. Dan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan teaser trailer Spider-Man No Way Home dan mengungkapkan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Berikut adalah video selengkapnya. Trailer ini dibuka dengan Peter dan MJ yang berada di atas atap. Keduanya terlihat sedang berbicara, di mana Peter sedang bersedih, sementara MJ berusaha menghiburnya. Kesedihan Peter tentu disebabkan dari event sebelumnya, di mana Mysterio mengungkapkan bahwa Peter Parker adalah sosok di balik Spider-Man. Tidak sampai di situ saja, Mysterio menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan massal dengan menggunakan drone canggih semua adalah perbuatan Spider-Man. Hal ini didukung dengan laporan berita Daily Bugle yang dibawakan oleh J. Jonah Jameson. Sekarang seluruh dunia sudah mengetahui identitas dan asal-usul dari Spider-Man yang sebenarnya. Tentu dikhawatirkan musuh yang mengincar Spider-Man pasti akan memanfaatkan orang terdekat dari Peter dan sangat mungkin mengancam nyawa mereka. Selain itu, kesedihan Peter ternyata berlipat ganda. Akibat berita fitnah yang sangat viral itu, warga kota dan juga teman satu sekolahnya memperlakukan Peter dengan sangat kejam. Mereka mengolok-olok Peter, memojokkannya, melemparkan ujaran kebencian, dan dicap sebagai public enemy. Padahal sejatinya, para warga ini tidak tahu realita yang sebenarnya. Orang terdekat dari Peter, seperti Bibi May dan juga Ned, keduanya bahkan ikut diinterogasi polisi atas hubungan mereka dengan penjahat nomor 1 di kota tersebut. Muak dengan semua ini, Peter memutuskan harus bisa memperbaikinya. Dia kemudian pergi menuju ke bangunan bernama Sanctum Sanctorum yang merupakan markas dari Doctor Strange, penyihir hebat yang sudah dikenalnya sejak event Avengers Infinity War. Setelah masuk ke dalam, Peter kemudian bertemu dengan penyihir itu. Di sana dia disambut dengan baik dan Doctor Strange menolak ketika Peter memanggilnya dengan sebutan Sir. Setelah semua yang mereka lakukan bersama untuk menyelamatkan dunia. I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Peter kemudian memanggilnya dengan sebutan Stephen. Dan walau terdengar aneh, tapi Doctor Strange masih bisa menerimanya. Okay, Stephen. That feels weird, but I'll allow it. Sesaat kemudian, Peter mulai menceritakan semua keluh kesah yang dialaminya. Peter mengatakan berkat Mysterio yang membuka identitasnya, kini seluruh hidupnya menjadi berantakan. Oleh karena itu, dia meminta bantuan kepada Doctor Strange agar Mysterio tidak pernah melakukan hal tersebut. Namun secara mendadak, terlihat Wong yang memperingatkan Doctor Strange agar tidak mengucapkan satu mantra terlarang. Mantra ini sangat berbahaya dan sepertinya Wong mengetahui bahwa Doctor Strange akan menggunakan mantra ini untuk membantu Peter. Strange, don't cast that spell. It's too dangerous. Strange kemudian mengiyakan perkataan Wong, namun saat dia pergi, Doctor Strange mengingkari perkataannya. Fine, I won't. Mantan dokter bedah saraf itu kemudian mengajak Peter untuk turun ke ruang bawah tanah. Di tempat itu sebuah ritual misterius kemudian dilakukan. Dr. Strange berkata ritual ini akan membuat seluruh dunia menjadi lupa bahwa Peter adalah sosok di balik Spider-Man. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Namun di sini Peter terlihat bimbang setelah mendengar perkataan dari Dr. Strange. Dia khawatir dengan MJ, Bibi May, dan juga Ned yang merupakan orang-orang terdekatnya jika mereka menjadi lupa dengan semua kenangan yang sudah mereka lewati bersama. Namun Dr. Strange tetap melanjutkan ritual itu dan sesuatu yang besar kemudian terjadi. Secara cepat, scene berganti memperlihatkan Dr. Strange dan Peter Parker yang melawan musuh misterius di atas kereta. Terlihat juga beberapa kekacauan di banyak lokasi, ada petir kuning yang menyambar, granat yang meledak di jalanan, dan terlihat penampakan dari sosok supervillain yang sudah tidak asing.
Hello, Peter. Ini semua berkat mantra dari Dr. Strange yang membuat rusaknya stabilitas, ruang, dan waktu dari multiverse. Sebuah cara yang membawa mereka ke dalam masalah mengerikan. Akar masalahnya adalah Peter yang mencoba menjalani dua kehidupan yang berbeda, yang mungkin mengindikasikan bahwa Peter akan berada di berbagai universe dalam waktu yang bersamaan. Dan semakin lama Peter melakukan ini, maka semakin besar bahaya yang terjadi. Dr. Strange kemudian mengingatkan kepada Peter supaya berhati-hati dengan apa yang dia inginkan, dan trailer ini kemudian selesai. Selesai dengan alur cerita dari trailernya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Dalam setiap film superhero, pasti ada yang namanya supervillain. Dan berbicara soal villain, ada berapa penampakan musuh yang bisa kalian lihat dari trailer ini? Ada 1, 2, atau bahkan 3. Tidak main-main, dalam trailer ini kami menemukan ada 6 musuh yang dinotis. Wah, mendengar kata 6 pasti mengingatkan kalian terhadap Sinister Six, yang mungkin saja nanti akan terwujud. Dan berikut adalah penampakan dari penjahat tersebut. Yang pertama, musuh yang paling terlihat jelas adalah Dr. Octopus. Jika kalian masih ingat, pada Desember 2020 kemarin, situs terpercaya The Hollywood Reporter mengungkapkan aktor Alfred Molina akan bergabung dengan film Spider-Man No Way Home dan kembali memerankan Dr. Octopus, sebuah peran yang sempat dia mainkan sebelumnya dalam film Spider-Man arahan Sam Raimi 2004 silam. Penampakan supervillain ini terlihat jelas pada akhir video, di mana dengan mengejutkan dia menyapa Peter Parker, menyebabkan efek merinding terutama bagi mereka yang masa kecilnya dihibur dengan film Spider-Man awal 2000-an ini. Hello, Peter. Dalam trailer ini, penampakan Dr. Octopus terlihat tidak begitu berbeda dari film sebelumnya. Bentuk tentakel yang masih sama tanpa ada perubahan yang terlihat. Begitupun dengan baju setelan dan kacamata yang dipakainya. Apakah ini menandakan kalau dia berasal dari universe Spider-Man Sam Raimi? Kita akan tahu jawabannya ketika menyaksikan filmnya nanti. Kemudian, musuh yang kedua adalah Electro. 2 bulan sebelum kabar kembalinya Alfred Molina, sumber yang sama lebih dulu mengabarkan bahwa Electro akan kembali muncul dan diperankan oleh aktor Jamie Foxx yang sempat meramaikan The Amazing Spider-Man. Walau wujudnya tidak terlihat secara penuh, namun dengan petir yang menyambar-nyambar, otomatis mengindikasikan bahwa petir itu merupakan ciri khas dari Electro. Buat kalian yang bertanya, kenapa warnanya kuning? Ini adalah warna Electro yang akan dipakai di film nanti. Sesuai dengan pernyataan dari sang aktor, dia akan memerankan Electro namun dengan versi yang berbeda. Bukan lagi biru, melainkan kuning, mirip seperti versi klasiknya. Wah, saya yakin banyak dari kalian yang penasaran dengan wujud barunya. Kemudian, musuh ketiga yang tidak diberitakan akan hadir sebelumnya adalah Green Goblin. Penampakan dari karakter ini memang dirahasiakan, namun dengan tawa yang khas, diikuti dengan pumpkin bombs yang sangat ikonik. Tanpa berpikir ulang, kalian pasti tahu siapa karakter yang dimaksud. Dan berdasarkan sumber dari Daniel Richman, blogger terpercaya yang dengan tepat membocorkan tanggal rilis beberapa trailer, beliau mengatakan bahwa musuh sebenarnya dalam film ini adalah Green Goblin. Entah bagaimana nantinya, yang jelas kita harus menonton filmnya agar mengetahui jawabannya. Kemudian, musuh berikutnya yang saya yakin tidak kalian sadari adalah Sandman. Sandman adalah sosok antagonis yang sempat dimunculkan dalam film Spider-Man ketiga buatan Sam Raimi. Saat itu dikisahkan, Spider-Man harus berhadapan dengan sosok tersebut dalam upaya menggagalkan perampokan. Namun seiring berjalannya cerita, Sandman semakin menggila dan bersatu dengan Eddie untuk mengalahkan Spidey. Dan tanpa diduga sebelumnya, terlihat penampakan Sandman dari trailer ini. Dalam scene berdurasi cepat, supervillain itu terlihat muncul bersama dengan petir dari Electro, menandakan kalau dia akan kembali dalam film ini.
Kemudian, musuh yang kelima adalah The Lizard. Karakter ini tentu sudah tidak asing bagi kalian. Dari komik, video game, dan film The Amazing Spider-Man, super villain ini sudah mendapatkan highlight sebagai musuh utama. Dalam durasi sepersekian detik, di mana jika kalian berkedip, kalian akan melewatkan penampakan ini. Terlihat ada sosok misterius di balik Peter, dan bersiap menyerangnya jika tidak ada medan penghalang di belakang Peter. Dapat dikonfirmasi karakter ini adalah The Lizard yang ikut bergabung bersama dengan super villain yang lain. Apakah diperankan oleh aktor yang sama? Kita belum tahu. Namun mengingat musuh lain yang dimainkan oleh aktor yang sama, maka bisa jadi The Lizard pun demikian. Dan untuk musuh yang keenam, kalian tidak perlu mencarinya karena di trailer tidak akan diperlihatkan. Bisa dipastikan musuh keenam ini akan kalian ketahui setelah menonton filmnya, karena dia hanya dimunculkan di sana. Nah, kira-kira siapakah musuh keenam yang dimaksud? Apakah Scorpion, Vulture, Rhino, atau mungkin ada villain baru? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kami sendiri masih yakin bahwa musuh keenam yang dimaksud adalah Mysterio. Dari adegan yang tidak jelas apakah mengkonfirmasi Mysterio sudah tewas atau belum, dan elemen Mysterio yang masih melekat dalam film ini, serta beberapa faktor lain membuat kami yakin bahwa Mysterio akan kembali muncul di film ini. Detail pertama yang mungkin kalian tidak sadari adalah scene saat Peter ditangkap dan diinterogasi. Terlihat ada seorang pria, namun dia bukan dari kepolisian ataupun CIA. Pria itu memakai seragam dengan tulisan DODC, yang merupakan singkatan dari Department of Damage Control. Damage Control sendiri adalah badan khusus yang mengatasi kekacauan yang terjadi akibat serangan alien, serangan musuh, dan pertarungan superhero melawan super villain yang besar. Jika kalian ingat saat film Homecoming, Damage Control adalah badan yang mendatangi Adrian Toomes dan mengambil semua barang bukti dari penyerangan bangsa Chitauri terhadap bumi. Spider-Man dikategorikan sebagai ancaman tingkat tinggi dan tim khusus inilah yang kemudian mengurusnya. Kemudian ada penampakan dari Matt Murdock. Matt Murdock adalah sosok di balik Daredevil yang cukup terkenal. Serialnya sangat sukses sampai disukai banyak penggemar. Sayang, serialnya harus dihentikan terkait Disney yang memutuskan hubungan dengan Netflix karena Disney ingin membuat serial Marvel sendiri yang tayang di layanan streaming mereka. Namun, rasa kangen fans akan Daredevil sepertinya segera terobati. Dalam trailer ini terlihat penampakan dari seorang pria yang diduga kuat adalah Matt Murdock. Pria misterius ini mengenakan setelan putih dengan wajah yang tidak diperlihatkan. Apakah ini benar Matt Murdock yang diperankan oleh Charlie Cox? Sampai saat ini belum dikonfirmasi, namun bocoran dari Daniel Richman mengatakan demikian. Mengingat rekam jejak yang bisa dipercaya, membuat kita yakin bahwa pria tersebut benar-benar Matt Murdock. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Kemudian ada kostum Spider-Man dengan motif hitam dan emas yang sudah diberitakan. Kostum ini ternyata diperlihatkan dalam trailer ini. Apakah ini kostum baru yang dibuat oleh Peter? Atau kostum ini menandakan kemunculan dari beberapa varian dirinya yang berada di tempat lain akibat multiverse? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian, detail berikutnya adalah sihir Doctor Strange yang mungkin bermasalah. Sangat mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan sihir yang dimiliki oleh Doctor Strange, sehingga bisa memicu adanya multiverse. Dan Peter dihadapkan dengan musuh-musuh dari alam semesta lain. Penyebabnya adalah kesalahan pada sihir Doctor Strange. Jika kalian sadar, markas Sanctum di dalamnya penuh dengan salju, padahal kondisi di luar tidak demikian. Mungkin dari sinilah awal dari permasalahan yang nantinya semakin dijelaskan dalam Multiverse of Madness. Terakhir, dengan diperlihatkannya Green Goblin yang diduga kuat adalah Norman Osborn, maka jangan kaget jika Marvel mempersiapkan karakter penting yang nantinya akan menuju ke Dark Avengers. Dark Avengers adalah sebuah tim di mana sekelompok penjahat menyamar sebagai pahlawan dan mengambil alih Avengers. Dan pemimpin dari kelompok ini adalah Norman Osborn yang mengenakan kostum Iron Patriot. Kita tunggu saja, dan film Spider-Man No Way Home ini akan dirilis pada 17 Desember nanti jika tidak ada perubahan jadwal.